Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Summa fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini Allah masih memanjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang, kemudian iman yang masih tertanam dalam diri kita, sehingga kita ketemu kembali pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada amalan ibadah bulan Ramadan tahun ini memberikan keberkahan ibadah kita, memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Kemudian dosa-dosa yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, senantiasa tercurah hendaknya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melaksanakan ibadah puasa pada saat ini, artinya kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dituang dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus beliau anjurkan melaksanakan ibadah puasa itu dengan sepenuh hati, menjaga diri kita dari semua hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Baik, Masyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada puasa kali ini tentunya kita tidak ingin puasa kita sia-sia. Ibadah kita selama sekian hari, kemudian bacaan kita, salat tarawih kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, dan semua macam amal ibadah kita itu tidak sia-sia, tapi semuanya bermanfaat untuk diri kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita memperhatikan bahwa untuk berpuasa, untuk mencapai maksud dan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki adab-adabnya, adab puasa. Setidaknya ada 6 adab yang kita miliki sebagai orang yang berpuasa. Yang pertama, kita lakukan anjuran Rasulullah SAW, yaitu sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Walaupun bijus ima, walaupun hanya dengan seteguk air,
Seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Sahur bagian dari adab berpuasa. Nah, untuk sahur ini itu dilakukan kalau kita melihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur itu berdekatan dengan waktu subuh. Setelah sahur sekitar 50 ayat dibaca, setelah itu waktu subuh masuk. Karena Zaid bin Sabit, beliau bersama Rasulullah sahur. Setelah selesai sahur, beliau berangkat untuk pergi sholat subuh. Seperti itu anjurannya. Sahur merupakan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, adabnya adalah menahan diri, yaitu imsak. Setelah selesai kita sahur, artinya setelah sholat subuh, kita menahan diri dari semua yang membatalkan pahala puasa kita, membatalkan ibadah puasa kita. Baik yang hal-hal yang kita memasukkan ke dalam mulut, yang masuk ke dalam tenggorokan, maupun sikap perilaku kita yang membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah memelihara diri dari berbicara kotor, berbahasa yang tidak pas, atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan adab Islami. Yang keempat, kita berusaha untuk menjadi orang dermawan. Orang berpuasa itu biasa bersedekah, ya, berinfak. Kemudian yang kelima, setidaknya ada berpuasa kita memperbanyak di sana adalah membaca Al-Quran. Maka berlipat gandalah falah kita yang pada bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah memohon diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang diterima pahalanya, diterima puasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memperbanyak ibadah selain berpuasa, zikir, kemudian qiyamul lail, tahajud dan segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada puasa tahun ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.